Perkenalkan, nama saya Ratu Devi Gayatri Palita dari PTE 01. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Transmission Line Structure and Equipment atau transmisi daya tentang struktur jaringan transmisi dan peralatannya. Sebelum terlalu jauh membahas transmisi, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sistem transmisi. Sistem transmisi adalah sebuah sistem penyaluran energi listrik dalam jumlah besar. Penyaluran tersebut menggunakan sistem penyaluran 3 fasa yang ditransmisikan pada saluran-saluran udara ke pusat beban dan industri-industri besar dari pusat listrik melalui jaringan transmisi dan distribusi primer. Keputusan untuk membangun hasil saluran transmisi dari studi perencanaan sistem untuk menentukan cara terbaik memenuhi persyaratan sistem. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dan ditetapkan. Yang pertama, tingkat tegangan. Kedua, tipe dan ukuran konduktor. Ketiga, saluran regulasi dan kontrol tegangan. Keempat, korona dan rugi-rugi. Kelima, aliran beban yang tepat dan stabilitas sistem. Keenam, sistem proteksi. Selanjutnya yaitu ketujuh, ground. Ke-8 koordinasi isolasi, 9 dasar teknik yang meliputi komposisi konduktor dan jarak konduktor, dan yang terakhir desain struktural meliputi tipe struktur dan perhitungan tegangan. Setelah memutuskan bagaimana jaringan transmisi akan dibuat berdasarkan faktor-faktor di atas, ada prosedur penting yang perlu diikuti dalam mendesain jaringan transmisi. Untuk jaringan transmisi EHV berdasarkan EPRI atau Electric Power Research Institute, produser yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menentukan kebutuhan dan daftar layout sistem alternatif. Yang kedua, akuisisi ROW. Ketiga, aliran beban yaitu aliran daya dan studi stabilitas. Keempat, menentukan tegangan lebih. Kelima, menentukan kriteria kinerja dan rumuskan kondisi cuaca. Keenam, pendahuluan jalur desain. 7, spesifikasi peralatan. Ke-8, pembelian peralatan. 9, pemasangan gardu. 10, solusi ekonomis. 11, desain kelistrikan di tower. 12, desain pangkal petir. Analisis kebisingan, mengatasi masalah desain khusus. Perencanaan isolasi, desain akhir tower. Optimalisasi lokasi tower. Konstruksi jaringan, pemenuhan kebutuhan tenaga. Struktur transmisi dibagi menjadi 2 saluran. Yang pertama, compact transmission line. Compact transmission line didesain untuk meminimalisir lahan yang akan dipergunakan sehingga mudah dalam mendapat ROW dan izin pembangunan dengan mengurangi jarak antara fasa ke fasa dan fasa ke struktur. Desain dari jalur transmisi menjadi lebih simpel dan tidak memakan banyak ruang. Selain itu juga menggunakan material modern dan mendesain geometri tower. Kekurangan dari desain ini adalah tegangan batas untuk terjadinya flashover menjadi menurun atau mudah terjadi flashover akibat jarak antara fasa yang kecil. Kelebihannya itu selain menghemat tempat, desain compact mempertimbangkan kemungkinan agar jalur transmisi yang dibuat dapat di-upgrade. Yang kedua, conventional transmission line. Jenis conventional transmission line ini tidak perlu meminimalisir lahan yang digunakan, dapat mencakup nilai tegangan yang lebih tinggi daripada jenis compact, yaitu kurang lebih 138 kV. Karena tidak ada batasan, jenis ini lebih besar perkembangannya sampai teknologi extra high voltage dengan tegangan di atas 345 kV, di mana diperlukan pertimbangan lebih daripada tegangan umum seperti efek korona, kontrol isolasi, dan perlindungan petir. Beberapa sistem tenaga memiliki laju tegangan transmisi oleh tegangan nominal. Tegangan maksimal khususnya yaitu 345 kV, 500 kV, 700 kV, dan 765 kV sesuai klasifikasi maksimal pada EHV. Selanjutnya, peralatan saluran transmisi. Yang pertama, konduktor. Ada beberapa tipe konduktor yang sering digunakan. Yang pertama, ACSR atau Aluminium Conductor Steel
rain covered. ASCR terdiri dari inti helai baja terpusat yang dikelilingi lapisan aluminium. Yang kedua, ACSR atau AW, aluminium konduktor aluminium clad steel reinforced, atau hampir dengan ACSR, namun intinya memiliki terdiri baja berkekuatan tinggi dengan lapisan aluminium dan memiliki harga lebih mahal namun lebih tahan terhadap kondisi korosif. Yang ketiga, ACSR SD atau aluminium konduktor steel reinforced atau self damping. ASCR ini memiliki dua lapisan untaian berbentuk trapesium dan satu lapisan melingkar di sekitar inti baja. Didesain untuk memiliki self damping untuk melawan getaran. Digunakan pada tegangan yang sangat tinggi tanpa harus dibantu peredam. Selanjutnya ada ACAR, aluminium konduktor alloy reinforced. ACAR memiliki inti aluminium dengan kekuatan tinggi, lebih ringan dari ACSR dengan kekuatan yang setara namun dengan harga yang lebih mahal. Digunakan untuk jangka waktu panjang dengan kondisi atmosfer yang korosif. Selanjutnya AAC 1350 atau aluminium alloy conductor composite of 1350 aluminium alloy. Ini digunakan untuk konstruksi yang memerlukan konduktivitas yang baik dengan rentan waktu yang pendek. Dan yang terakhir ada AAAC 6201 all aluminium alloy conductor composed of 6201 alloy. Ini memiliki aluminium dengan kekuatan tinggi, lebih ringan dari ACSR dengan kekuatan yang setara dengan harga yang lebih tinggi. Digunakan untuk atmosfer korosif dengan jangka waktu yang panjang. Secara mekanik, ketahanan konduktor akan semakin baik apabila semakin besar ukurannya. Namun, dalam pemilihannya, faktor kelistrikan lebih dipertimbangkan seperti drop tegangan, kapasitas termal, dan segi ekonomi. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan sebuah konduktor. Yang pertama, nilai arus maksimum yang diperbolehkan melalui konduktor. Kedua, nilai rugi-rugi daya maksimum yang diperbolehkan pada saluran. Yang ketiga, nilai rugi-rugi tegangan yang diperbolehkan. Keempat, SPA dan SAG yang diperbolehkan antar tower. Kelima, ketegangan dari konduktor, kondisi iklim. Keenam, kemungkinan getaran konduktor. Ketujuh, kemungkinan adanya korosi. Yang kedua ada insulator. Fungsi dari insulator yaitu untuk pengamanan peralatan, pemisah konduktor, dan pengaman manusia. Bahan yang digunakan yaitu yang pertama polimer dan resin. Keuntungan untuk menggunakan bahan ini yaitu mengurangi beban, ketahanannya terhadap kerusakan. Insulator resin banyak digunakan di peralatan substation sampai 66 kV. Selanjutnya kaca dan porselin. Keduanya umumnya digunakan untuk bahan insulator dengan sejarah penggunaan yang baik selama bertahun-tahun. Adapun persyaratan umumnya yaitu lubang pada bagian isolasi harus memiliki sumbu sejajar, tidak memiliki lengkungan yang runcing agar tidak terjadi medan lokal yang tinggi. Permukaan insulator licin dan rata. Tidak boleh ada celah udara untuk menghindari peluahan. Tidak ada risiko meledak dan pecah. Mudah dalam pemeliharaan. Kapasitas isolator harus diperbesar pada daerah-daerah tertentu. Dan bahan perekatnya harus kuat. Selanjutnya ada transformator. Transformator merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengkonversikan tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Ada beberapa jenis transformator. Yang pertama, transformator step up. Trafo dalam transformator ini mempunyai lilitan sekunder yang banyak jika dibandingkan dengan lilitan pada primer. Trafo ini dapat dinaikkan tegangan. Biasanya trafo ini dapat untuk membangkit listrik atau menaikkan tegangan. Selanjutnya, transformator step down. Trafo ini hanya mempunyai jumlah lilitan sekunder yang sedikit dari jumlah lilitan primernya dan mempunyai fungsi untuk penurunan pada tegangan.
Selanjutnya ada transformator autotransformator. Jenis trafo ini hanya memiliki satu jumlah lilitan. Dalam trafo ini sebagian lilitannya itu primer, disebut juga sebagai lilitan sekunder. Dalam lilitan arus sekunder selalu menghadap ke arus primer. Menggunakan trafo ini mempunyai keuntungan karena mempunyai bentuk yang kecil dan performa yang dihasilkan lebih bagus daripada yang mempunyai jumlah dua lilitan. Selanjutnya ada transformator autotransformator variabel. Trafo jenis ini pada bagian tengahnya dapat diubah yang memungkinkan perubahan pada bagian lilitan primer dan sekundernya. Selanjutnya transformator isolasi. Pada trafo ini jumlah lilitan primer dan sekunder mempunyai jumlah yang sama dan mempunyai tegangan primer dan sekunder yang sama juga. Selanjutnya transformator pulsa. Trafo ini sebenarnya dirancang untuk menghasilkan gelombang pada getaran pulsa. Trafo ini bisa menggunakan bahan yang cepat naik sehingga ketika pada titik tertentu arus primer yang di trafo ini akan menghasilkan flux magnet. Dan yang terakhir transformator 3 fasa. Trafo jenis biasa pada elektronika dihubungkan secara bersamaan untuk bekerja dengan arus primer dan sekunder. Biasanya lambang pada arus primer adalah Y dan arus pada sekunder adalah segitiga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.